Indonesia kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada untuk bangsa ini Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat Tuhan. Mengucapkan berkat atas Indonesia.
Bersyukur Tuhan, karena sebab Kau layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami sembah. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. Siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena firman itu yang akan mengubahkan setiap kami, yang memerdekakan setiap kami, yang menyembuhkan yang sakit, yang melepaskan beban berat, bahkan yang memberikan kami kekuatan yang baik, yang membuat kami tenang, jiwa kami tenang, roh kami tenang Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi Bapa, urapi setiap hati kami Tuhan, lembutkan setiap hati kami Bapa. Bahkan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan pengurapan yang baru, dengan pengurapan imamat rajani Bapa. Terima kasih Tuhan, perkasa dan ajaib Tuhan, Engkau perkasa Bapa. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Allah mengalir atas kami, bahkan atas setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Anugerah-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan baik dan kebaikan-Mu turun-temurun. Bersandar kepada kebaikan Tuhan, bersandar kepada kesetiaan Tuhan, bersandar kepada kasih Tuhan, bersandar kepada kuasa Tuhan, kami menyongsong hari depan, menghadapi setiap perubahan, pergantian musim, menghadapi segala keadaan, karena kami yakin bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup ini. Tolong hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, beberapa kali, tidak setiap kali, tidak sering kali, tetapi beberapa kali, sementara saya mengemudikan mobil, salah satu ban dari mobil saya mendadak kempis. Dan tidak ada pilihan lain bagi saya, kecuali harus meminggirkan mobil tersebut. Dengan maksud untuk mengganti ban yang kempis dengan roda cadangan. Tetapi ada persoalan. Untuk melepas ban yang kempis, saya harus mengangkat mobil itu. Sebab kalau mobil itu tidak terangkat, tidak dapat dilepas ban kempis, dan tidak dapat diganti dengan ban yang menjadi cadangan. Persoalannya, tenaga dan kekuatan saya terbatas. Sehingga tidak mungkin bagi saya untuk mengangkat mobil itu. Dengan kemampuan dan kekuatan yang ada pada diri saya. Tetapi beruntung, seperti juga kebanyakan mobil yang saudara kemudikan, dalam mobil saya selalu tersedia alat yang menolong saya untuk mengangkat mobil itu. Alat tersebut namanya dongkrak. Jadi apa yang saya lakukan, saya ambil dongkrak dari tempat dia disimpan, taruh di bawah kolong mobil, tepatnya dekat dari ban yang kempis. Kemudian dengan tongkat yang memang disediakan untuk maksud tersebut, saya mengungkit dongkrak itu. Sementara saya menggerakkan tongkat untuk mengungkitnya, dongkrak itu mulai naik ke atas dan mengangkat mobil.
Sehingga dengan mudah saya melepas ban yang kempis dan menggantinya dengan ban serep. Dengan kata lain, dongkrak menolong saya untuk melakukan apa yang saya tidak mampu kerjakan dengan kekuatan saya. Dengan kata lain, dongkrak menolong saya mengatasi kesulitan yang sedang saya hadapi. Saudara-saudari, dalam hidup ini acap kali kita mengalami apa yang tadi saya ceritakan. Bukan hanya dalam bentuk ban yang kempis, tetapi dalam berbagai masalah dalam hidup. Persoalan-persoalan yang tak mungkin kita selesaikan dengan kemampuan kemanusiaan kita. Kesulitan-kesulitan yang datang mendadak yang tak diharapkan dan di luar kemampuan kita untuk membereskannya. Dalam hal ini kenapa saya katakan bersyukur? Karena Allah bersedia menolong kita supaya kita mampu menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya tidak kita sanggup kerjakan. Allah mampu menolong kita untuk menyelesaikan persoalan yang di luar kesanggupan kita untuk membereskannya. Nah, jangan salah paham. Jangan salah mengerti. Saya tidak bermaksud berkata, kalau begitu mari kita perlakukan Allah seperti dongkrak. Mengapa saya katakan jangan perlakukan Allah seperti dongkrak? Sebab dongkrak hanya kita ingat ketika kita perlu. Kalau sudah dipakai untuk mengangkat mobil, apa yang dilakukan dengan dongkrak itu disembunyikan. Taruh di bak kolong, tempat duduk kita atau taruh bagasi. Adakah di antara saudara yang mengemudikan mobil dan dongkrak saudara taruh di depan di dashboard? Atau digantung di spion sebagai hiasan? Enggak ada. Dongkrak disembunyikan, hanya dicari kalau perlu. Dongkrak disembunyikan, hanya diingat ketika perlu. Nah, saya tidak bermaksud mari kita perlakukan Allah seperti itu. Walaupun dalam kenyataan banyak orang memperlakukan Allah seperti demikian. Hanya ingat Tuhan ketika ada masalah. Dan kalau Tuhan sudah tolong, maka Allah dilupakan. Benar atau benar? Hanya cari Tuhan ketika ada kesulitan. Tetapi kalau Tuhan sudah tolong, maka Allah dilupakan dan disembunyikan. Saya tidak mengajak kita perlakukan Allah seperti tadi, yaitu dongkrak yang dilupakan dan hanya diingat ketika diperlukan. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa Allah bersedia menolong kita untuk menyelesaikan persoalan yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Dalam hal ini dia menolong kita melalui Roh Kudus-Nya yang hadir dan memulih hidup kita. Itulah yang dialami oleh para pengikut Kristus Yerusalem dan di dalam gereja mula-mula. Sebagai orang yang terbatas dalam kemampuan dan menghadapi persoalan yang melampaui kesanggupan mereka untuk menyelesaikannya, Allah melalui Roh Kudus yang menolong mereka. Sehingga mereka mampu mengatasi persoalan. Sehingga gereja berkembang menjangkau dunia yang belum dikenal pada masa itu. Sehingga sampai kepada hari ini gereja memenuhi seluruh muka bumi. Itulah yang dialami oleh para pengikut Yesus di Yerusalem. Sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Saya ajak saudara untuk melihat ayat 24 sampai 31 dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Sebelum kita baca ayat itu, saya ingin jelaskan sedikit tentang latar belakangnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24 sampai 31 dicatat doa yang dipanjatkan oleh para murid-murid, yaitu para pengikut Yesus di Yerusalem. Doa yang mereka panjatkan sehubungan karena mereka mendengar ancaman yang dialami oleh dua orang di antara mereka.
dua orang yang bernama Petrus dan Yohanes yang adalah para murid Yesus yang tinggal bersama dengan mereka di Yerusalem. Ancaman yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dari para pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Kedua murid Yesus ini ditangkap, ditahan dalam rumah tahanan satu malam, dan keesokannya mereka dihadapkan kepada pengadilan mahkamah agama Yahudi. Mengapa mereka ditangkap? Mengapa mereka diadili? Karena kedua murid Yesus ini, Petrus dan Yohanes, menyembuhkan seorang yang lumpuh dari sejak lahir. Lumpuh dari sejak lahir. Artinya tidak ada kemungkinan bagi orang ini untuk mampu berjalan lagi. Lumpuh dari sejak lahir. Artinya tidak ada harapan bagi orang ini untuk mampu berjalan. Dan orang yang hidup tanpa pengharapan ini hidup dengan meminta-minta di pintu gerbang dari bait Allah. Gerbang indah namanya. Saudara masih ingat peristiwa itu bukan? Sore hari Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah untuk bersembahyang. Dan orang lumpuh sejak lahir tadi meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Apa jawab Petrus dan Yohanes? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus dari Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Dan seketika itu juga, orang yang lumpuh sejak lahir tadi berdiri, melonjak dan melompat dan berjalan. Hatinya bersuka cita. Sejak lahir dia tidak pernah dapat berdiri sendiri. Sejak lahir dia tidak pernah dapat berjalan sendiri. Sejak lahir dia tidak pernah melompat, dan sekarang dia dapat berjalan dan melompat. Dalam sukacitanya orang itu melompat-lompat mengikuti Petrus dan Yohanes dalam bait Allah. Geger seluruh bait Allah. Ribut seluruh kota Yerusalem. Apa tanggapan para pemuka agama Yahudi melihat hal yang terjadi itu? Dalam rasa marah ditangkapnya lah Petrus dan Yohanes. Dan dimasukkan rumah tahanan supaya esoknya diadili. Dalam pengadilan mereka mengancam Petrus dan Yohanes agar tidak lagi melakukan apa yang telah mereka lakukan. Menyembuhkan orang di dalam nama Yesus Kristus. Dan ancaman itu didengar oleh para murid yang lain. Sebagai tanggapan terhadap ancaman tersebut, mereka berdoa kepada Allah seperti demikian. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 24 sampai 31. Ketika teman-teman mereka, maksudnya teman-teman dari Petrus dan Yohanes, mendengar hal itu, mendengar ancaman yang tadi telah saya sampaikan, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapakah yang dimaksudkan dengan yang diurapinya ini? Yesus. Ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ayat 29 sampai 31 kita baca bersama. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang.
Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudari, catatan peristiwa yang nampaknya seperti sederhana saja. Tetapi sesungguhnya peristiwa yang nampak sederhana ini mengandung pelajaran yang sangat penting bagi kita. Pelajaran yang sangat penting bagi semua kita, khususnya dalam menghadapi situasi seperti yang kita sedang hadapi hari-hari ini. Pelajaran yang sangat penting karena di dalamnya kita dapat menimba pelajaran tentang realitas dari kesukaran, tantangan, kesulitan dalam hidup ini. Dan bukan itu saja. Di dalamnya kita juga dapat melihat pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk mengatasi persoalan dalam hidup kita. Realitas tentang persoalan. Saya mulai dari situ. Berulang kali saya berkata bahwa hidup ini tidak bebas dari kesukaran. Suka tidak suka, siap tidak siap. Kesukaran kalau mau datang dia akan datang begitu saja. Kita mau mengakuinya ataupun tidak mengakuinya, tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kesukaran dalam hidup ini. Dalam bentuk dan ukurannya masing-masing. Semua orang pernah mengalami kesukaran. Dan bukan hanya semua orang pernah mengalami kesukaran. Dari apa yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi, kita dapat melihat bahkan orang yang berbuat baik pun tidak akan luput dari kesukaran. Saudara melakukan kebaikan, bukan berarti dengan sendirinya saudara akan bebas dari kesukaran. Melakukan kebaikan pun ada konsekuensi untuk mengalami tantangan dalam hidup ini. Coba lihat para rasul tadi. Coba lihat Yohanes dan Yakub dan Petrus tadi. Mengapa mereka mengalami ancaman? Mengapa mereka dimasukkan rumah tahanan? Bukan karena mereka merugikan orang, bukan. Bukan karena mereka menipu orang, sama sekali tidak. Justru karena mereka melakukan kebaikan. Dalam hal ini yaitu menolong orang yang lumpuh dari sejak lahir dan menjadikan yang bersangkutan sekarang dapat berjalan di dalam nama Yesus. Justru karena berbuat baik, mereka mengalami ancaman dan tantangan dalam kesulitan dalam hidup ini. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 8-10. Dia berkata kepada sidang mahkamah agama yang mengadili dia, karena aku melakukan kebajikan, yaitu menolong orang yang lumpuh ini, sekarang aku diperhadapkan kepada pengadilan. Saudara-saudari, artinya kalau saudara berbuat baik dan karena berbuat baik saudara dimusuhi orang, jangan heran. Jadi saudara-saudari, artinya kalau saudara berbuat baik dan karena saudara berbuat baik saudara difitnah dan dibenci orang, saudara jangan terheran-heran. Dan saudara-saudari, kalau saudara berbuat baik, justru karena saudara berbuat baik, saudara digosipkan dan saudara mengalami persoalan, jangan merasa heran. Artinya kalau saudara berbuat baik, jangan berharap bahwa semua orang akan bertepuk tangan karena saudara berbuat baik. Ya, ada yang bertepuk tangan, tetapi tidak semua orang akan bertepuk tangan memuji saudara karena saudara berbuat baik. Bisa jadi malah sebaliknya, karena saudara berbuat baik, saudara difitnah, saudara disudutkan, saudara diancam, dan saudara mengalami tantangan. Itu yang dialami oleh para rasul ini. Dan bukan hanya karena kita berbuat baik, maka akan ada kesulitan yang kita alami. Lebih jauh, kalaupun kita melakukan kehendak Allah, bukan berarti kita akan hidup bebas dari tantangan. Melakukan kehendak Allah pun ada konsekuensi tantangan dalam hidup ini. Kalau para rasul itu menyembuhkan orang yang lumpuh tadi dan menjadikannya berjalan,
Itu karena Allah melalui Yesus menghendaki hal tersebut terjadi. Karena Yesus memerintahkan para muridnya untuk memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit, membuat orang yang lumpuh berjalan. Dan mereka lakukan itu dan sekarang mereka mengalami kesukaran. Bukan hanya para muridnya, Yesus pun mengalami hal itu. Selama kehidupannya di muka bumi, 2000 tahun yang lampau, Yesus tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun juga. Yang dia lakukan adalah semata-mata kebaikan, menolong orang yang menderita, menolong orang yang sakit, menghibur orang yang susah. Tetapi apa yang Yesus alami? Dia difitnah, diadili secara tidak adil, dianiaya sampai mati di kayu salib. Itu yang dikatakan oleh para rasul tadi dalam doa mereka. Itu yang dikatakan oleh para murid tadi dalam doa mereka. Kisah pasal 4 ayat 27 sampai 29. Itu yang mereka katakan. Yesus hamba-Mu yang agung, yang mulia itu, yang Engkau urapi untuk melaksanakan kehendak-Mu. Karena itu justru dia mengalami penganiayaan. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir begini. Berbuat baik, mengalami kesukaran. Melakukan kehendak Allah, mengalami tantangan. Kalau begitu, lebih baik saya tidak usah berbuat baik. Dan saya tidak usah melakukan kehendak Allah. Supaya saya hidup bebas dari kesukaran. Keliru. Keliru. Apa? Keliru. Kenapa keliru? Karena iblis yang menjadi sumber persoalan dalam hidup manusia itu tidak pernah kenal lawan, tidak pernah kenal kawan. Bukan karena saudara tidak berbuat baik, bukan karena saudara tidak melakukan kehendak Allah, maka iblis berkata, nah ini teman sendiri jangan diganggu. Enggak, dia enggak begitu. Enggak begitu. Kalaupun saudara tidak berbuat baik, kalaupun saudara tidak melakukan kehendak Allah, dan sepertinya iblis membiarkannya, seperti iblis tidak mengganggu saudara, ingat, dia tidak mengganggunya hanya untuk sementara waktu. Pada waktu yang tepat, dia akan mencelakakan saudara. Karena iblis itu pekerjaannya sama seperti peternak, saudara. Peternak ayam. Peternak ayam, apa yang dikerjakan peternak ayam? Ayam yang kecil itu digemukkan. Dan kalau sudah gemuk, diapain? Disate. Kalau masih kurus, nggak diapa-apain, nggak ada dagingnya, buat apa disate? Digemukin dulu, dinyamankan dulu, dienakan dulu. Dan kalau sudah diamankan dan dinyamankan pada puncaknya, kita akan mengalami persoalan dalam hidup ini. Begitu dalam hidup kita ini. Jadi jangan anggap kalau saudara tidak melakukan kebaikan, saudara akan aman-aman. Tidak. Istilahnya, mundur kena, maju kena. Mundur kena, maju kena. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kalau saya memilih untuk maju bersama dengan Tuhan. Mengapa saya memilih maju bersama dengan Tuhan? Sebab kalau saya maju bersama dengan Tuhan, ada jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya bergerak maju bersama dengan Tuhan, baru di situ kita dapat berharap Tuhan menyertai hidup kita. Ingat apa yang ditulis dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20, di ayat 20. Apa yang Yesus katakan kepada para muridnya? Ini yang dia katakan, aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Aku akan apa? Menyertai kamu sampai kapan? Kesudahan zaman. Saudara-saudari, kepada siapa janji itu dia berikan? Kepada siapa janji menyertai sampai kesudahan zaman dia sampaikan? Kepada mereka yang menaati ayat 18 dan 19. Yaitu, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Mereka yang menaati kehendak Tuhan. Mereka yang bertindak bersama dengan Tuhan. Mereka yang melangkah bersama dengan Tuhan. Akan Tuhan sertai. Ingat perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Melewati padang gurun, Tuhan menyertai mereka. Dan penyertaannya itu ditandai dengan tiang awan dan tiang api yang bergerak bersama dengan mereka.
Kalau tiang awan itu mulai bangkit, naik ke atas dan mulai bergerak, seluruh bangsa Israel harus membongkar tenda dan bergerak bersama dengan tiang awan itu. Karena kalau mereka tidak mau ikut bergerak, tiang awan berjalan, mereka tetap berkemah, mereka tidak akan mendapatkan makanan yang Tuhan turunkan dari surga untuk mencukupi kebutuhan mereka di padang gurun. Kalau tiang awan itu bergerak, mereka harus bergerak. Karena di mana tiang awan ada, di situ mereka akan mendapatkan kecukupan dalam hidup mereka. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka harus berhenti. Tetapi kalau tiang awan itu berhenti, mereka jalan terus, mereka tidak akan mendapatkan makanan juga di sana. Bergerak bersama dengan Tuhan, itu kunci kata di dalam hal ini. Artinya, kembali pertanyaan saya tadi. Kalau mundur kena, maju kena, mana yang harus kita pilih? Kalau mundur kena, maju kena, mana yang harus kita pilih? Saya pilih, lihat dulu Tuhannya maju atau mundur, itu dulu. Kalau Tuhannya mundur, saya maju, setelah kebelah 12 sayanya. Jadi lihat Tuhannya kemana. Bergeraklah bersama dengan Tuhan. Itu kuncinya. Bergerak bersama dengan Tuhan. Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada kesulitan, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan kehendaknya, maka ada tanda janji Tuhan, yaitu Dia akan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Itu yang dialami oleh para murid di Yerusalem ini. Roh Kudus menolong mereka. Pertolongan Roh Kudus yang mereka alami dalam bentuk memberikan kepada mereka keberanian yang bersifat adikodrati. Adikodrati artinya melampaui kodrat mereka sebagai manusia, melampaui natur mereka sebagai manusia, supranatural, melewati natural kita sebagai manusia, melewati kemampuan kita sebagai manusia, keberanian yang melampaui alamiah manusia kita. Saudara-saudari, dalam beberapa hari waktu terakhir, hampir setiap pagi saya berolahraga. Olahraga yang saya kerjakan adalah berjalan kaki. Saya berjalan di sekitar perumahan tempat saya tinggal. Dan untuk berjalan saya bukan berjalan biasa begitu, saya berjalan dengan menggunakan tongkat. Nah, kalau saudara kebetulan lihat saya berjalan dengan tongkat, jangan pikir Pak Bambang kakinya keseleo, bukan. Atau Pak Bambang sudah menjelang jompo sehingga tidak mampu berjalan kalau tidak pakai tongkat. Bukan itu. Ini perlu saya perjelas terlebih dahulu. Karena begini saudara, dalam penelitian kalau kita berjalan, biasa jalan saja, hanya 40% otot-otot kita yang ikut bergerak. Yaitu mulai pinggang ke bawah ini. 40% saja yang bergerak, yaitu bergerak karena berjalan. Tetapi kalau kita berjalan dengan menggunakan tongkat yang memang khusus untuk itu, trekking pole namanya, maka bukan 40% otot yang bergerak, 90% otot tubuh kita ikut bergerak. Dada semua ini ikut bergerak seperti mendayung. Sehingga jalan tetapi kalori yang dibakar tuh hampir seperti berlari. Nah itu sebabnya kalau saya jalan, saya pakai tongkat untuk memang khusus untuk itu. Dan di daerah perumahan saya itu ada seekor kucing. Menurut saya ini kucing rada nyentrik. Kenapa rada nyentrik? Sebab kalau saya lewat di daerah tempat dia ada, dan dia lihat saya berjalan, dan kalau saya berjalan dengan tongkat, dia selalu mengejar dan menerkam tongkat itu. Kalau saya berjalannya tidak pakai tongkat, dia diam aja. Tapi kalau saya berjalan dengan tongkat, saya sudah lihat tuh. Dia sudah mulai mengendap-endap. Dan biasanya dia sembunyi di bawah mobil orang gitu. Dia endap-endap. Saya lihat sudah ada. Dan benar kalau sudah dekat, tiba-tiba dia lari, melompat, dan menerkam tongkat saya itu. Entah kenapa begitu, saya tidak tahu. Mengapa dia merasa kepahitan dengan tongkat. Saya belum pernah mengkonseling dia. Ataupun mendoakan supaya dia lepas dari kepahitan bertongkat. Tetapi ini nyentrik, ini kucing satu ini. Nah, apakah karena itu saya jadi takut berjalan? Apakah karena itu saya jadi takut kepada kucing tadi? Oh jelas tidak. Jelas tidak. Kenapa? Ini kucing mah kecil saja. Aduh, lari dianya.
Jadi kalau saya berani, itu keberanian yang natural. Keberanian yang sifatnya kodrati. Tetapi kalau yang mencegat saya bukan kucing, namun kakeknya kucing, yaitu harimau, saudara. Dan kalau saya tidak takut, itu namanya keberanian, bukan keberanian yang natural, tetapi keberanian yang bagaimana? Bukan supranatural, bukan juga. Itu keberanian yang nekat namanya. Harimau berani dihadapi dengan tongkat, itu nekat. Jadi keberanian supranatural atau antikodrati bukan keberanian yang biasa-biasa karena menghadapi kucing. Bukan keberanian yang nekat juga. Tuhan juga tidak menghendaki kita berani karena nekat. Lihat lampu merah, sengaja kita genjot gas dan berdoa, Tuhan tutup mata dari semua polisi. Itu bukan keberanian supranatural, itu keberanian bagaimana? Nekat. Yang dimaksudkan dengan keberanian supranatural bukan keberanian yang biasa-biasa, bukan keberanian yang nekat, tetapi keberanian karena Roh Allah membangkitkan keberanian dalam diri kita. Karena kita tahu dan percaya bahwa Allah menyertai kita. Keberanian seperti itulah yang dimintakan oleh para murid Yesus tadi. Seperti yang kita telah baca dalam Kisah pasal 4 ayat 29. Mereka berdoa, oh ya Tuhan, di kota ini coba lihat sekarang. Pontius Pilatus, Herodes dan semua pemuka agama Yahudi berkumpul melawan Yesus. Berikan kepada kami keberanian untuk tetap memberitakan firman-Mu. Berikan kepada kami keberanian untuk mengerjakan kehendak-Mu. Dan keberanian seperti itulah yang Allah berikan dalam hidup mereka. Lihat ayat yang ke-31 yang sudah kita baca. Kisah 4 ayat berapa tadi? 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan berani. Mengapa Roh Kudus membangkitkan keberanian dalam diri mereka? Karena apakah lawan kata dari berani? Takut. 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 Dan saudara-saudari ketahuilah, ketakutan merupakan musuh yang besar yang seringkali melumpuhkan kehidupan kita. Takut. Takut. Saudara-saudari ketahuilah, ketakutan melumpuhkan hidup sehingga kita tidak dapat hidup seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara-saudari ketahuilah, ketakutan itu merupakan musuh yang menguasai hati banyak orang pada hari-hari ini. Dan melumpuhkan ekonomi, melumpuhkan banyak kehidupan. Ketakutan, ketakutan, ketakutan mengakibatkan kita tidak mengalami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Lihat bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir, melewati berbagai mukjizat dalam kehidupan mereka. Melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan menolong dan memelihara mereka. Tetapi mengapa bangsa yang telah mengalami banyak pertolongan dan mukjizat ini tidak berhasil memasuki tanah Kanaan? Apakah alasannya? Takut. Takut. Karena mereka mendengar bahwa tanah Kanaan dipenuhi oleh para raksasa. Rasa takut menguasai diri mereka sehingga mereka ingin balik ke Mesir. Lihat Petrus murid Yesus itu. Petrus yang sudah sempat berjalan di atas air. Bukan baru berpikir ingin berjalan di atas air. Bukan berharap berjalan di atas air. Tetapi sudah berjalan di atas air. Tetapi tidak terus berjalan di atas air. Namun jadi tenggelam. Apa yang membuat dia jadi tenggelam? Takut. Takut. Petrus sudah berjalan. Ingat kisah itu bukan?
Petrus sudah berjalan di atas air. Dan dia mulai berpikir, ini benar jalan atau mimpi nih ya? Ini benar jalan atau mimpi ya? Mungkin dia cubit tangan dia. Sakit, oh berarti nggak mimpi nih. Tapi kok aku jalan di atas air? Dia noleh ke belakang. Perahu tempat dia ada tadi sudah mulai jauh. Dan dia mulai merasakan tiupan angin. Dan dia melihat gelombang dan ombak dari danau tempat di mana dia sedang berjalan. Alkitab berkata, maka takutlah Petrus. Dan begitu dia takut, apa yang terjadi? Langsung dia tenggelam. Saudara-saudari, ketakutan merupakan musuh yang besar. Yang memang dipakai oleh musuh kita, yaitu iblis, untuk melumpuhkan hidup kita. Karenanya Alkitab berkata, ingat musuhmu iblis seperti singa yang mengaum. Untuk apa singa mengaum? Untuk meneror, mengintimidasi mangsa yang akan diterkamnya. Dia mengaum dengan suara yang keras. Supaya dengan demikian mangsa itu jadi ketakutan. Dan kalau mangsa itu sudah ketakutan, dia jadi lumpuh. Tidak bisa lari lagi. Dan kalau sudah tidak bisa lari, maka dengan mudah singa itu mencabik mangsa tadi. Itu intimidasi yang sedang berkecamuk di seluruh dunia hari-hari ini. Orang hidup dalam rasa takut dan khawatir, sehingga akibatnya lumpuh hidup ini. Saya tidak berkata, kalau begitu mari kita nekat. Saya sudah katakan tadi. Jangan hidup nekat. Saya tidak berkata, mari kita hidup ngawur. Saya sudah katakan tadi. Bukan keberanian ngawur. Bukan keberanian nekat. Tetapi juga jangan hidup dalam ketakutan. Karena kalau kita mengizinkan ketakutan menguasai hati kita, hidup kita akan jadi lumpuh. Tetapi kita berharap kepada Tuhan. Dalam pertolongan Roh Kudus-Nya. Karena kalau Roh Kudus menyertai kita, maka Dia akan menyertai kita dengan kuasanya yang adikodrati. Dia akan menyertai kita dengan kemampuannya yang melampaui kesanggupan kita sebagai manusia. Itu yang dialami oleh para murid ini. Itu yang dialami oleh para rasul ini. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ayat yang ke-13 ditulis seperti demikian. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu, maksudnya sidang mahkamah agama yang tadi saya sudah jelaskan dan ceritakan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa. Orang apa? Biasa. Yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Loh kenapa kok mereka jadi heran? Karena mereka tahu. Petrus dan Yohanes orang biasa. Dari cara berpakaiannya nampak ini orang biasa. Bukan pakai pakaian yang mewah, jam yang mahal. Bukan. Orang yang tidak terpelajar. Dari cara bicaranya udah nampak ini orang biasa-biasa. Mereka nelayan saudara. Petrus dan Yohanes itu nelayan, orang biasa saja. Dan bukan hanya mereka orang biasa. Lanjutkan lebih jauh. Dan mereka para imam, para hakim dalam sidang mahkamah agama itu mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Yesus yang beberapa minggu sebelumnya berdiri tempat di mana dua rasul ini berdiri. Yesus yang beberapa minggu sebelumnya mereka jatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Dan sekarang kedua pengikutnya berdiri di tempat yang sama. Dua muridnya, orang sederhana ini, dengan berani bicara tanpa mereka dapat membantah perkataan Petrus dan Yohanes. Dua orang murid Yesus yang sederhana ini tanpa rasa takut sekarang berbicara dan apa yang mereka bicarakan tak terbantahkan. Dan apa yang mereka katakan dibuktikan melalui kuasa yang tak dapat disangkali. Yaitu orang yang lumpuh itu sedang berjalan dan dapat berdiri dan dapat melompat-lompat. Saudara-saudari, kuasa Roh Kudus menolong para rasul ini untuk melakukan perkara yang heran. Sehingga orang jadi heran. Mengapa heran? Karena memang kuasa Allah itu heran adanya. Mengapa heran? Karena kuasa Roh Kudus itu memang heran adanya.
Mengapa heran? Karena kuasa Allah itu melampaui kesanggupan kita. Dan kuasa seperti itulah yang Allah janjikan bagi kita. Dan kalau kita sadar dan percayakan hal itu, maka kita tahu apapun kesukaran dan kesulitan yang menghadang, bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara besar. Saya ulang, bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar. Saya ulang, bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar. Jadi, apakah yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sekarang? Jadi, apakah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita menyongsong masa depan? Ini yang perlu kita lakukan. Mengobarkan karunia-karunia roh Allah yang Tuhan telah berikan melalui Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Mengobarkan karunia itu. Tugas dan kewajiban kita mengobarkannya. Kewajiban dan bagian Allah adalah melakukan bagiannya, memberikan keberanian, dan melakukan mujizat dalam hidup kita. Saudara-saudari, itulah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Paulus 2 kali menulis surat kepada muridnya Timotius. Dan dia berkata, Timotius, kobarkan karunia roh Allah yang ada padamu itu. 2 kali dia tulisan itu. Saudara-saudari, dari situ kita jadi tahu. Inilah langkah-langkah praktis untuk mengobarkan karunia roh Allah. Bagaimana caranya? 1, hargai karunia Allah. Karunia Roh Kudus yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hargai itu. 2 kali Paulus tulis ini dalam suratnya kepada Timotius. Baik dalam surat 1 Timotius maupun 2 Timotius. Kita lihat kedua-duanya. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat 14 dan 15. 1 Timotius pasal 4. Ayat 14 dan 15. Paulus menulis demikian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Katanya pada Timotius, Tim, jangan lalai Tim. Jangan lalai apa? Dalam menggunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu Tim, perhatikan semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jangan lalai dalam menggunakan karunia yang Tuhan telah berikan kepadamu. Nampaknya Timotius lalai sehingga Paulus harus ingatkan itu. Mengapa Timotius lalai? Tidak dijelaskan. Kita terka dan kita tebak. Kemungkinan sangat besar Timotius berpikir, saya bisa atasi masalah dengan kemampuan saya sendiri. Saya sudah terbiasa mengatasi masalah ini. Dan karena itu dia anggap dia tidak perlu menggunakan karunia roh Allah. Dia bisa atasi dengan kemampuan kesanggupan dia. Dan akibatnya dia macet. Sehingga Paulus berkata, jangan lalai gunakan karunia Allah. Supaya kemajuanmu nyampak dan nyata. Dan untuk itu, dalam surat yang kedua, Paulus mengingatkan, hargai karunia itu. Jangan dilalaikan. Hargai. Jangan dilalaikan. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal 1 ayat berapa? 14. Dia tulis demikian kepada Timotius. Peliharalah harta yang indah. Apakah harta yang indah yang harus dipelihara? Yang telah dipercayakannya kepada kita oleh apa? Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tim, hargai karunia yang Tuhan telah berikan kepadamu dan dipercayakan kepadamu melalui Roh Kudus yang diam dalam dirimu itu. Hargai. Jangan anggap remeh, jangan disepelekan, jangan dilalaikan. Hargai. Bagaimana cara menghargai pemberian Allah ini? Bagaimana cara menghargai karunia yang Allah telah berikan kepada kita? Ini caranya. Gunakan karunia yang Tuhan telah berikan itu
menggunakan karunia Roh Kudus yang Tuhan telah berikan. Itu cara menghargainya. Sama seperti kalau ada seseorang memberi saudara hadiah. Orang tadi berkata, dengar-dengar kita semua harus siap-siap untuk ikut ibadah online ya. Ini aku beri kamu handphone supaya kamu bisa ikut ibadah online. Paling tidak kamu bisa ikut ibadah harian online. Ini handphonenya. Dia berikan handphone kepada saudara. Saudara terima dan saudara katakan, thank you, terima kasih. 2 minggu kemudian, orang tadi bertemu dengan saudara. Lalu dia bertanya, gimana handphonenya? Handphone apa? Handphone yang saya berikan 2 minggu lalu. Oh iya ya, kamu kasih handphone ya. Di mana ya handphonenya? Di mana handphonenya? Kalau saudara ngomong begitu, apa kata orang itu? Ini orang tidak menghargai apa yang saya beri. Saya sudah beri tapi dia tidak menghargainya. Tetapi lain halnya, waktu dia bertanya, gimana handphonenya? Saudara keluarkan, waduh ini handphone sangat menolong. Sudah saya pakai casingnya sekarang dan saya gunakan memang melalui handphone ini. Saya bisa ikut ibadah harian tiap hari. Orang tadi langsung tahu, saudara menghargai pemberiannya. Karena apa? Saudara gunakan. Begitu juga kalau Allah memberikan karunia-Nya dan kita gunakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah tahu kita menghargai apa yang Dia berikan. Dan kalau apa yang Dia berikan kita hargai, maka Dia akan menambahkan dengan pemberian yang lebih lain. Kalau apa yang Dia percayakan kita hargai, maka Dia akan menambah-nambahkannya dalam hidup kita. Saudara-saudari, ini yang kita perlukan dalam hidup itu. Mengobarkan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan dengan menggunakannya. Ingat tadi saya sudah katakan, Allah tidak berjanji bahwa hidup kita akan jalan mulus seperti jalan tol. Hidup bebas hambatan dan kesukaran. Dia tidak pernah berjanji itu. Tetapi yang Dia janjikan adalah penyertanya bagi hidup kita. Dia sertai kita dan melalui Roh Kudus-Nya. Dan melengkapi kita dengan iman, melengkapi kita dengan karunia, melengkapi kita dengan keberanian. Supaya bersama dengan Allah kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itu yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius. Di dalam suratnya yang kedua. Saya mau, jangan tutup dulu nih, belum selesai khotbah, belum ada ayat yang belum dibaca lagi. 2 Timotius. Majunya terlalu cepat. 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya baca dulu baru nanti kita nyanyi. Karena itu kuperingatkan engkau, kata Paulus kepada Timotius, bukan kuhimbau, bukan kunasihati. Kalau surat yang pertama hanya dihimbau, Paulus menghimbau Timotius, tim, jangan lalai tim. Paulus hanya menasihati tim, jangan lalai tim. Kali ini bukan sekedar dihimbau, bukan menasihati. Apa kata Paulus? Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7 kita baca bersama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudari, kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan, maka hidup kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan kalau pohon itu hidup bergantung seperti pohon yang bergantung pada air, pohon itu tidak akan pernah layu daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya, Tuhan jadikan berhasil. Itulah hidup yang benar-benar hidup. Di dalam segala tantangan dan kesukaran, di dalam menghadapi masa yang sukar bagaimanapun, bersama dengan Allah kita akan lihat perkara besar. Oleh karena itu saudara-saudari, sebentar saya akan berdoa, mengikat bersama semua ketakutan yang mencoba menyerang dan mengintimidasi hidup kita. Tapi dengan iman, kita melangkah bersama dengan Tuhan.
dan akan melihat perkara besar terjadi dengan hidup kita. Nyanyikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Saya ajak kita main berdiri bersama, katakan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, tiada yang mustahil Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita.